Shalom para perwira kerajaan, the warrior of the kingdom. Pada bagian terakhir daripada kitab Nabi Habakuk, maka ayat yang sangat terkenal bahkan sering dibuat nyanyian, ayat 17 dengan 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, yaitu pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun, hasil, banyak orang kehilangan hasil, ya, tidak menghasilkan, kambing domba terhalau, tidak ada sapi lembu dalam kandang. Bahkan ada beberapa gedung gereja yang lagi terbakar atau mengalami, itu cuma kandang, saudara. Tapi kuncinya adalah perkataan sekalipun. Saya pernah cerita satu hari saya sempat pergi ke Bukit Doa Immanuel. Dan di sana saya disambut oleh seorang tukang kebun di sana. Oh, dari jauh dia melambaikan tangan. Shalom Pak Timotius. Lalu saya datang, saya turun dari mobil dan dia memperkenalkan diri. Ya, dia taruh aritnya, dibersihkan tangannya, dia salami saya. Perkenalkan Pak, nama saya Walaupun. Siapa Mas? Walaupun. Sebab Bapak saya ngajar. Walaupun apa yang terjadi, Tuhan tetap baik. Wah, bagus sekali. Ya, saudara, bapaknya ini pasti orang yang hebat ya. Namanya Mr. Walaupun. Apa yang terjadi lewat corona ini, saya juga ngalami. Ada hasil-hasil yang hilang, ya, berupa finance yang ditipu orang, perusahaan yang kita investasi jatuh, dan sebagainya. Itu terjadi gitu saja. Tetapi yang penting itu responsnya, bukan reaksi ya, respons. Pecundang itu memberikan reaksi, tetapi pemenang selalu memberikan right response. Namun akan bersuka cita dalam Tuhan Allahku, Allahku keselamatanku. Kalau kita ini sudah diselamatkan, nggak usah takut dengan yang lain. Perkataan pertama yang saya ucapkan pada Bapak Pendeta Roni waktu saya dengar putra saya ini yaitu terpapar corona, saya telepon dia. Ron, kamu itu aset kerajaan. Tuhan akan pertahankan kamu. Itu perkataan saya. Saya tidak bilang kasihan kamu. Nah, you must know who you are. Karena itu kita kalau sudah dapat keselamatan, yang lain enteng. Karena itu kita bedakan antara saya dulu pernah dikasih ikan koi ya. Masalahnya pemeliharaannya mahal. Dan listrik suka mati. Akibat nggak ada listrik, nggak ada oksigen kan. Dan seringkali saya harus bangun malam pasang genset dan sebagainya. Karena harganya mahal jadi dipertahankan. Kemudian dikatakan aku beria-ria dalam Tuhan yang adalah kekuatanku. Keselamatan dan kekuatan ada pada Tuhan. Bersorak-sorak. Allah yang menyelamatkan dan Allah yang kekuatanku. Dia memberikan aku kaki rusa. Karena itu mungkin bisa ditampilkan nanti dari multimedia tentang kambing gunung, rusa yang bisa naik bukit. Yang kita minta kaki kita dirubah jadi kaki rusa. Jadi bukan Tuhan tidak dibuat bukitnya melandai, bukan. Kaki kita yang dirubah. Kaki kita bisa mengatasi gunung-gunung kita. Karena itu seringkali orang bilang, kapan ya ini kurva corona melandai? Nggak usah takut. Yang penting itu bersukaria. Tuhan Yesus sendiri di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ya. Ketika murid-murid datang memberitahu roh-roh jahat, dia bersukacita, agaliau, dia menari-nari. Terakhir, HP saya dihack, saudara. Apa reaksi saya dengan istri? Kami menari. Dan istri saya sambil tersenyum berkata, dapat berkat apa lagi nih ya? Sebab ada orang mengganggu kita, maka kita reaksinya, bukan reaksi tapi responsnya, tetap memuji Tuhan. God bless you warga kerajaan. Be the God praises and God blesser in Jesus name. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Ya. Pagi hari ini kita bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Haleluya.
kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah kebenaranmu, saat hati bersatu, menaikkan belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Rene Saga. Kami tidak takut. Kami punya Tuhan yang terlalu besar. Pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Engkau berfirman maka semuanya jadi ya Tuhan. Kami mengangkat tangan saat ini bersama dengan umat-Mu. Berkati bangsa kami. Damai sejahtera surga turun menaungi bangsa kami ya Tuhan. Atas kota kami Jakarta dan semua penduduknya ya Tuhan. Kami berdoa juga memberkati Panca Indah Kapuk dan sekitarnya. Kami ucapkan shalom shalom Tuhan turun atas daerah ini. Dan berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasa-Mu terus bekerja atas bangsa negeri ini. Biar setiap lutut bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Bersyukur Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Kami akan terus naikkan pujian syukur kami, sembah kami hanya kepadamu. Engkau terlalu baik buat kami. Oh, Kau yang kami sembah. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, oh, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua
terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kami bawa syukur kami bawa pujian kami kepadamu, hanya bagimu Yesus Tuhan. Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak. Ini syukur kami bawa kepadamu, ini sembah kami kepadamu, ini pujian kami kepadamu, hanya bagimu, hanya bagimu, kami sembah Tuhan, kami sembah. Oh, haleluya. Mari bawa syukurmu kepada Tuhan. Ingat semua kasih dan kebaikannya buat kita. Ingat pemeliharaannya hari demi hari atas hidup kita. Tuhan, ini syukur kami bersama dengan umat-Mu kepadamu. Kami tidak bisa membalas kasih kebaikan-Mu. Kami bawa korban syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name.
Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Sing praises to your name. Oh Lord, sing praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. And sing praise, and sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh yes, Jesus, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow
kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kau Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam ibadah kami. Kami akan menerima firman-Mu. Tuhan urapi kami semua. Kami yang mendengarkan di rumah, kami beroleh sukacita pada siang hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan Allah. Saya percaya kita semua sehat hari ini. Diberkati, walaupun kondisinya masih banyak di antara kita yang ada di rumah, mungkin sebagian kita sudah ada yang bekerja, tapi saya percaya kalau kita bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala sesuatunya. Saudaraku sekalian, sebagian orang mungkin berpikir kalau keadaan hari ini berubahnya sangat cepat, kita semua harus tinggal di rumah. Para pengusaha, para hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja juga ibadah dari rumah. Semuanya serba online. Dan sekarang kita memasuki new normal. Tetapi kita juga kadang berpikir kok angka-angka di mana yang tertular penyakit COVID-19 kok makin naik. Ada kekhawatiran dalam hidup kita. Dalam segi keluarga, banyak suami dan istri, anak-anak yang tinggal di rumah, menjadi konflik satu dengan yang lain. Angka tuntutan perceraian meningkat, angka KDRT meningkat. Tapi saya meyakini dan percaya anak-anak Tuhan dipelihara dengan sempurna. Kadang-kadang muncul dalam pertanyaan dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan meresponi keadaan yang terjadi saat ini? Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita berjalan dari fase kekeringan kepada perkara-perkara mujizat? Hari ini saya mengajak kita semua warga kerajaan Allah, jemaat Tuhan, untuk kita belajar dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ayat 2, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara keluarga kerajaan Allah, dari ayat ini kita melihat Nabi Elia disuruh Tuhan untuk mengisolasi diri. Social and physical distancing. Dan ini perintah dari Tuhan. Dia taat kepada Tuhan. Tanpa pikir panjang, ia langsung menyusur gurun pasir menuju ke arah timur, menyeberangi sungai, dan di sana dia tinggal di tepi sebuah sungai yang namanya Sungai Kerit. Saya sungguh meyakini saudaraku, perjalanan ini sangat melelahkan dan tidak mudah. Ada banyak pertanyaan dalam diri Nabi Elia, sementara dia melangkah, dia berjalan menuju Sungai Kerit. Mengapa harus Sungai Kerit ya Tuhan? Mengapa Tuhan tidak menyuruh ke tempat lain yang lebih enak saja? Kenapa harus Sungai Kerit? Saudara keluarga kerajaan Allah, Kerit artinya terputus. Kerit artinya dipotong. Saya melihat bahwa Allah mau agar Nabi Elia menyendiri. Dia terputus dengan hingar-bingarnya dunia pelayanan yang sedang dilakukan. Tuhan mau agar Nabi Elia ini terputus sejenak dari semua keharuman nama. Karena dia sedang mempertahankan nama Tuhan. Dia sudah seperti seorang bintang yang namanya dikenal umat Israel waktu itu. Dia berani mengkritik Raja Ahab. Dia berani mengkritik
kejahatan istri Ahab, Isabel pada waktu itu. Ada 3 kata penting yang kita ketemukan. Pergi, berjalan, dan bersembunyi. Saya sungguh meyakini di sungai inilah pertama kalinya mungkin Tuhan sedang ingin membentuk kualitas, membentuk kapasitas rohnya Elia dengan cermat. Tuhan menyuruh dia untuk bersembunyi. Tuhan menyuruh dia untuk menyendiri. Dia menghabiskan waktu dengan Tuhan dalam pengasingan dengan tujuan agar Elia makin tajam dan makin kuat dalam roh dan panggilannya di hadapan Tuhan. Saudaraku kerajaan Allah, apa yang Elia alami di tepi sungai Kerit? Yang pertama, Elia mengalami yang namanya fase evaluasi. Sungai Kerit menjadi tempat retreat bagi Elia karena Tuhan ingin memberikan beberapa pelajaran rohani sebagai persiapan untuk Elia diutus ke tempat sebuah tugas yang lebih berat di masa depan, di masa yang akan datang. Saya sungguh meyakini Tuhan juga sedang mempersiapkan kita gerejanya untuk diberikan tugas-tugas baru yang lebih berat di masa yang akan datang. Di fase evaluasi ini, Tuhan menunjukkan dirinya sebagai Tuhan yang menyucikan. Yehovah Mekadiskem, Tuhan yang menyucikan hidup Elia. Elia terputus dengan dunia popularitas dan Tuhan mau Elia tidak menjadi besar kepala karena hebatnya semua hal, hebatnya pencapaian, hebatnya semua yang dia sudah nikmati, yang sudah alami hari-hari itu. Saudaraku sekalian, Allah ingin mengajar kita untuk tidak menyombongkan semua karunia kita. Tuhan mau kita belajar agar kita hanya fokus kepada Tuhan, si pemberi berkat, si pemberi karunia. Yang kedua, apa yang Elia alami di tepi sungai Kerit? Yang kedua adalah perlindungan Tuhan. Sungai Kerit menjadi tempat persembunyian dari ancaman Raja Israel yang paling jahat, yaitu Raja Ahab dan istrinya yang bernama Isabel. Isabel berasal dari Sidon waktu itu. Di fase perlindungan ini, Tuhan mengkomunikasikan dirinya sebagai Yehovah Sebaot, bala tentara sorga. Tuhan juga mengkomunikasikan dirinya sebagai Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Mengapa Tuhan melindungi Nabi Elia? Karena Tuhan belum selesai dengan semua tugas-tugas yang dipercayakan bagi Elia. Masih ada tugas-tugas yang harus diselesaikan di depan. Masih ada hal-hal yang harus dicapai seizin Tuhan. Karya-karya Tuhan yang harus dilakukan di masa yang akan datang. Itulah sebabnya Tuhan mau kita terus diajar hari-hari ini. Untuk mengalami perlindungan Tuhan. Mengalami kuasa Tuhan, mengalami jamahan Tuhan setiap saat. Tuhan akan melindungi kita dari semua yang jahat di dunia ini. Yang ketiga, apa yang Elia alami di tepi sungai Kerit? Yang ketiga, pastilah karena dia setiap hari berkomunikasi dengan Tuhan, Elia terhubung dengan Tuhan senantiasa. Rutinitas harian Elia yang tadinya sibuk pelayanan, sibuk membicarakan semua kebaikan Tuhan, semua pelayanannya. Hari itu dihabiskan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Di fase ini, Tuhan mengkomunikasikan dirinya sebagai Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan umatnya. Tuhan juga menyatakan diri sebagai Yehovah Sama, Allah yang hadir. Dan juga menyatakan diri sebagai Elohim, Tuhan dari segala Tuhan. Bagi kita yang percaya kepada kerajaan Allah, kalau setiap hari kita disibukkan dengan banyak urusan, dengan banyak pekerjaan, mungkin bagi hamba Tuhan banyak mendoakan orang, persiapan khotbah, segala sesuatu dilakukan. Tapi hari-hari ini kita banyak membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dan bersama dengan keluarga kita. Isolasi adalah saatnya kita membangun intimasi dengan Tuhan
dan juga dengan keluarga kita. Yang keempat, apa yang Elia alami di tepi sungai Kerit? Yang keempat adalah Tuhan mengkomunikasikan dirinya sebagai Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Jadi yang keempat saya catat dengan istilah penyediaan Tuhan. Di tepi sungai Keritlah Elia mendapatkan jatah makan setiap pagi. Jatah makan malam secara gratis. Kalau hari-hari ini zaman now mudah, kita memesan makanan lewat pesan online serba mudah. Tapi waktu itu ketika Elia dipelihara oleh Tuhan, justru makanan itu diantarkan oleh seekor burung gagak yang selama itu dianggap najis oleh orang-orang Israel. Mungkin pertanyaan bagi kita berpikir, kenapa ya Tuhan menyuruh burung gagak memberikan Elia makan? Saya mau kasih tahu hal kepada kita, bahwa Allah bisa memakai siapa saja untuk memelihara kita semua. Termasuk itu yang kita anggap tidak penting, kita anggap rendah, bahkan kita anggap gak ada apa-apanya. Tuhan sanggup memelihara kita dengan caranya yang ajaib. Nah saudaraku sekalian, apakah tujuan terjadinya 4 hal di atas bagi Elia? Rupanya adalah bahwa Tuhan ingin mempersiapkan Elia untuk berkarya bagi Tuhan kepada perkara-perkara yang makin besar di depan. Evaluasi, perlindungan Tuhan, keintiman, penyediaan Tuhan, semuanya Tuhan berikan bagi kita, bagi gerejanya, agar di masa yang akan datang kita lebih maksimal lagi untuk berkarya bagi Tuhan. Saudaraku sekalian, kekeringan yang Elia nubuatkan di Israel itu 3,5 tahun lamanya. Namun kurang lebih dari 3 tahun di Sungai Kerit, tempat Elia di sana, keadaan mulai berubah. Sungai Kerit mulai kering. Dan masih ada 6 bulan di depan masa kekeringan. Kita lihat itu dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 9. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ketika sungai Kerit kering, Tuhan kasih perintah untuk ke Sarfat. Sarfat artinya tempat peleburan. Sarfat artinya pemurnian dan ujian. Saya sungguh meyakini saudaraku, ketika kita bersuka cita karena mendapatkan berkat yang besar, yang tiada ada habisnya, kita pasti bersorak-sorai. Kita akan senyum terus, kelihatan dari raut wajah kita diberkati Tuhan. Tetapi bagaimana kalau keadaan itu berubah? Sumber-sumber sekarang sudah mulai kering. Apa reaksi kita? Apa respon kita? Ketika Tuhan menyuruh Elia meninggalkan sungai Kerit dan ke Sarfat, pemikiran Elia itu begini, waduh, Tuhan menyuruh saya ke tempat yang lebih ekstrim, ke tempat yang lebih jahat, ke tempat yang lebih berbahaya. Mengapa? Karena Sarfat itu hanya 9 kilometer dari Sidon. Dan Sidon itu adalah tempat lahirnya Isabel, istri Ahab. Kadangkala kita kalau berpikir rencana Tuhan ini tidak masuk logika. Kadangkala kita berpikir Tuhan ini sedang membawa kita kepada kondisi-kondisi yang sulit. Sidon adalah pusat penyembahan Baal waktu itu. Tempat asalnya Isabel. Dekatnya dengan Libanon. Dan dari Sarfat ke Sidon hanya 9 kilometer saja. Bagaimana pikiran Elia saudaraku sekalian?
saat disuruh untuk ke tempat yang makin mendekat dengan daerah musuh. Ada pergumulan yang besar dalam hati Elia. Saya percaya kita pun akan mengalami hal seperti ini ketika diperhadapkan dalam kondisi yang sama. Bukannya malah baik kondisi kita, tapi seolah-olah dibawa ke tempat yang lebih berbahaya. Namun mari kita melihat ayat ini saudaraku sekalian. Apa karya Tuhan bagi janda di Sarfat melalui Nabi Elia? 1 Raja-Raja 17 ayat 14 di sana dicatat bahwa dengan kehadiran Elia bagi janda di Sarfat, janda ini terpelihara, dia bebas dari kelaparan. Ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudaraku sekalian, saya percaya sesudah pandemi corona ini selesai, kita semua Tuhan angkat, Tuhan ubah menjadi penyedia berkat, penyedia kehidupan bagi orang-orang lain. Lalu apalagi mujizat yang dikerjakan oleh Elia? Ketika Elia sudah tinggal bersama dengan janda Sarfat ini, janda ini rupanya punya anak. Ketika suatu saat anak ini sakit dan akhirnya mati. Ayat yang ke-17 berkata seperti itu. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Lalu Elia berkata kepadanya, berikan anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Ayat 20. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengar permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu. Ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Saudaraku sekalian, proses yang ada di tepi sungai Kerit yang tadi memampukan Elia mengadakan mujizat. Janda Sarfat ini dipelihara sampai musim kemarau, sampai masa kelaparan berakhir. Dan yang kedua, Tuhan membangkitkan anak si janda ini karena kehadiran Elia di sana. Saya percaya jemaat Tuhan Gereja Rock Pantai Indah Kapuk, Tuhan akan membangkitkan banyak kematian rohani di sekitar kita. Dan itu melalui kehidupan saya dan dari kehidupan saudara. Kita menjadi orang-orang yang memberikan kehidupan bagi orang lain. Lalu apalagi mujizat yang dilakukan oleh Elia? Dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai 46 di sana diceritakan Elia membinasakan 450 nabi Baal di Gunung Karmel. Orang Israel yang tadinya jahat di mata Tuhan bertobat kembali. Dan mereka kembali kepada Tuhan. Saudaraku, kalau Kerit tadi artinya terpotong. Sarfat artinya dibersihkan Tuhan. Sarfat tadi artinya ujian, pemurnian dari Tuhan. Dan yang ketiga, Karmel artinya kebun anggur Tuhan.
Saya sungguh percaya kehidupan kita akan seperti kebun anggur. Kita akan mampu untuk menghilangkan, membinasakan semua perbuatan-perbuatan yang jahat dalam kehidupan kita. Semua berhala-berhala yang membuat mata kita tidak fokus kepada Tuhan. Dengan kuasa Tuhan, dengan bersama dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, kita akan tampil menjadi seorang pemenang. Lalu di ending dari kisah ini adalah sesudah orang Israel bertobat kembali kepada Tuhan, hujan pun turun setelah 3,5 tahun lamanya. Saudara keluarga kerajaan Allah, saya sungguh meyakini doa saya dengan adanya masa-masa sekarang ini, Tuhan sedang mengajar kita banyak hal. Tuhan sedang memampukan kita untuk menghancurkan semua keegoan kita, semua kesombongan kita, meluruskan semua motivasi kita yang selama ini membuat kita melenceng dari rencana dan karya-karya Tuhan. Kita menjadi agen perubahan. Kita akan melepaskan kutuk dari tawanan-tawanan roh-roh jahat. Kita akan melepaskan mereka yang terikat. Kita akan mencelikkan mata orang-orang yang buta. Dan kita semua dimampukan Tuhan untuk menyatakan kerajaan dan kemuliaan Allah bagi dunia. Jadi hargailah saudaraku sekalian semua proses yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita. Walaupun itu Tuhan sedang mengajar kita untuk melihat, memeriksa hidup kita kembali. Kemudian kita merasakan proteksi pertolongan dari Tuhan. Kita mengalami penyediaan dari Tuhan. Kita mengalami di mana Tuhan langsung intervensi dalam kehidupan kita. Kita seolah-olah dibawa ke tempat yang berbahaya. Saya mau kasih tahu, seberbahaya apapun tempat itu saudaraku, kalau di sana ada Tuhan, semuanya akan indah, semuanya akan ajaib. Kita tidak perlu khawatir dan gentar. Jadi kesimpulan kita hari ini untuk tetap kita bersemangat, untuk kita tetap bersukacita, karena Tuhan akan memakai kita semua menjadi alat bagi kerajaan Tuhan untuk menolong orang-orang lain. Belajarlah, banyak belajar di masa-masa yang krisis ini. Di masa-masa yang kering ini, maka Tuhan akan membawa kita dari satu tempat yang penuh dengan mujizat ke tempat-tempat yang lebih ajaib lagi. Tetaplah bersemangat, tetaplah bersukacita. Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa. Banyak jiwa-jiwa di sekitar kita, tetangga kita, komunitas kita, siapapun dia yang Tuhan izinkan, kita pegang kunci-kunci kerajaan dan kita masuk ke orang itu. Orang itu beroleh kasih karunia dan mereka diselamatkan, percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memakai kita lebih dahsyat lagi. Siap dibentuk, siap diproses dalam masa-masa yang sulit. Maka saya percaya hidup kita penuh dengan mujizat. Yang setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak terima kasih buat firman-Mu. Kau sampaikan buat kami pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu sanggup menguatkan kami, meneguhkan setiap kami ya Tuhan. Bangun iman kami, bangun kepercayaan kami, mengokohkan kembali ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami terima dengan ucapan syukur semua firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami akan persiapkan hati kami untuk kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Berkati perjamuan kudus kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita persiapkan roti dan kita persiapkan anggur bersama dengan keluarga untuk kita sama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Haleluya. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I
You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. Mari angkat tinggi roti sambil kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih. Mari lihat terus pandang kepada Yesus Tuhan yang sudah mati menebus semua dosa kita. Kutuk sudah diganti dengan berkat. Terima anugerahnya melalui tubuhnya. Engkau yang sakit, terima kesembuhan, terima kesehatan yang daripada Tuhan. Disegarkan jiwamu waktu engkau memakan tubuhnya. Bapak Ibu, percayakah bahwa roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan anggur sambil bersyukur kepada Tuhan. Saya beri waktu Bapak Ibu di rumah bersama dengan keluarga menaikkan doa-doamu kepada Tuhan sambil bersyukur, menaikkan isi hatimu, apa yang menjadi kerinduanmu, pergumulanmu, apapun yang kita alami, sampaikan kepada Tuhan sambil mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Oh Yesus Tuhan, Tuhan ini seruan kami, Tuhan ini seruan umat-Mu. Tuhan, Kau mendengar setiap isi hati kami umat-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, dengar cerita mereka. Bahkan Kau menampung setiap tetesan air mata mereka ya Tuhan. Engkau tidak akan pernah biarkan umat-Mu jatuh tergeletak. Ada tangan Tuhan yang menopang mereka. Tuhan dengar, Tuhan dengar, Tuhan dengar seruan kami. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini seruan kami, ini cerita hati kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami, Engkau sumber hidup kami, tiada yang lain, hanya Engkau, Yesus. Mari angkat tinggi cawan anggur ini. Di dalam darah ada kehidupan. Percayai waktu kau meminumnya biar kehidupan Tuhan mengalir atas tubuhmu, atas jiwa dan rohmu. Semua dikuatkan, semua disegarkan. Percayakah Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up
tomorrow I can be. You raise me up, you raise me up, so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up tomorrow. Sekali lagi katakan, you raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. Mari angkat kedua tangan setiap kita, bergandeng tangan bersama dengan keluarga. Saat ini hamba berdoa dalam nama Yesus, melepaskan berkat surga turun atas seluruh umatmu, dalam keluarga demi keluarga umatmu, rumah tangga demi rumah tangga mereka. Bapa, kami ucapkan damai sejahtera Tuhan turun menaungi mereka. Tuhan karuniakan kerukunan di tengah-tengah mereka. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan berkati semua usaha pekerjaan bisnis umatmu. Di musim-musim ini ya Tuhan, kami percaya mujizat demi mujizat Tuhan dinyatakan atas mereka. Perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib Tuhan kerjakan atas umatmu. Biar mereka mengalami Tuhan yang hidup itu nyata atas setiap kami umatmu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkati dengan kesehatan sempurna ya Tuhan. Keluar masuk kami semua umatmu dipelihara, dilindungi sempurna oleh Engkau. Saat ini berkat damai sejahtera, sukacita dan kebenaran-Mu sendiri menjagai, memenuhi seluruh umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang percaya diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, Lord, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, Lord, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Amin.